Pria ini menggandeng tangan Alisa. Alisa membuka mulutnya untuk mengungkapkan dua taring. Dan mata merahnya membuatnya takut. Alisa berasal dari keluarga vampir. Dia memanggil gadis itu dengan keras. Alisa buru-buru berlari ke jalan yang gelap. Tapi dia tidak mengampuni gadis itu. Dia masih mengikuti dan menelepon kembali. Alisa terhenti di jalan buntu. Dia mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke gadis itu. Jadi gadis itu terbang, menempel di dinding, dan kemudian melompat ke dalam rumah. Ketika ayah gadis itu melihat ini, dia sangat terkejut. Alisa meminta maaf kepada ayahnya. Dia berlari keluar dan melihat ke bawah dan tahu apa yang telah terjadi. Ada banyak orang berkumpul di bawah. Jadi dia menyuruh Alisa bersembunyi. Lalu dia pergi ke sebuah rumah kayu. Dia mengetuk peti mati kuno. Jadi dia membuka peti mati itu sendiri. Dia menceritakan kisah Alisa kepada wanita tua itu. Dia dengan cepat mencium bau senjata baja. Buktikan bahwa orang-orang itu sudah ada di bawah. Mereka memakai topeng merah tua. Merupakan organisasi profesi, bernama Van Helsing. Keluarga Alisa terus dikejar oleh mereka. Sekarang hanya keluarga Anna yang ada. Sekarang temperamen sesaat Alisa. Seluruh keluarga gadis itu kemungkinan besar akan terungkap. Ketika nenek melihat itu, dia selalu bertindak. Wanita tua itu membawa Alisa dan ayahnya ke bawah. Mereka ingin keluar melalui terowongan. Tapi tiba-tiba tangan Alisa bersinar. Sebuah adegan muncul di benak gadis itu. Di hutan yang dalam, di peti mati kuno, seorang tetua terbangun dari tidur panjangnya. Dia juga merasakan Alisa memanggilnya. Saat Alisa masih kebingungan, gadis itu tersesat. Saw Van Helsing masuk ke dalam rumah. Gadis itu berlari ke atas lagi, bersembunyi di balik pintu. Wanita ini adalah pemburu terkenal. Banyak vampir mati di tangan gadis itu. Alisa bersembunyi di balik pintu, tidak berani bicara. Gadis itu sudah menemukan sesuatu. Saat gadis itu hendak mendekati Alisa, terjadi gerakan lagi. Jadi gadis itu membawa orang itu ke bawah. Ketika Alisa baru saja keluar, seorang pria menemukannya. Gadis itu buru-buru lari ke tempat lain. Tapi tetap saja dia dihentikan. Alisa menatapnya. Gadis cerdas berbohong bahwa dia tertangkap. Pada titik ini dia akan mempercayai gadis itu. Tetapi ketika dia melihat ke cermin di sebelahnya. Dia melihat ke cermin. Tapi gadis itu tidak muncul di cermin. Aku tahu aku telah ditemukan. Jadi Alisa menendangnya sekali. Dia melompat dari atap. Gadis yang ketakutan sendirian berlari melewati jalan yang gelap. Seorang pria menangkap seorang gadis. Ayah gadis itu menghentikannya. Pada saat ini, tangannya bersinar lagi. Gadis itu melihat sesuatu lagi. Di sebuah makam kuno, ada seorang tetua tidur nyenyak. Sekarang terbangun. Dia memakai cincin dengan batu merah. Itu adalah simbol kekuatan. Hanya penatua yang hidup lebih dari 100 tahun atau lebih yang memilikinya. Penatua Agung tiba-tiba merasa bahwa dia sedang diawasi. Sepertinya ada yang menatapku. Saat ini cahaya di tangan Alisa juga menghilang. Sang ayah sangat terkejut. Dia langsung bertanya kepada gadis itu mengapa tangannya bisa memancarkan cahaya. Alisa mengatakan bahwa suatu hari gadis itu tidur. Gadis itu merasakan sesuatu terbang masuk. Kemudian gadis itu melihat pemandangan aneh. Sang ayah sepertinya sudah mengetahui sesuatu. Dia memberitahu gadis itu untuk tidak memberitahu siapapun. Kalau tidak, gadis itu akan berada dalam bahaya. Tapi ketika Alisa bertanya lagi, dia ragu-ragu, tidak bisa berkata apa-apa. Sepertinya dia menyembunyikan rahasia. Dia membawa Alisa untuk berkumpul dengan neneknya. Nenek berhubungan dengan anggota lain. Bersama-sama mereka naik kapal. Alisa melihat sekeliling. Para tetua klan lain muncul. Dia memandang klannya dengan mata menakutkan. Wanita tua itu berkata bahwa keluarganya berstatus rendah. Tidak ada posisi dalam keluarga besar. Pasti berhati-hati. Jika tidak, Anda akan mendapat masalah. Mereka pergi ke kompartemen kapal, berbaring di peti mati. Namun Alisa mulai mengalami masalah lagi. Alisa berbaring di peti mati, menutup matanya dan tertidur. Gadis itu meletakkan tangannya di depan dadanya. Gadis itu perlahan membuka tangan kanannya yang bersinar. Alisa bangun untuk melihat sebuah adegan. Di sebuah kastil, lelaki tua itu berjalan perlahan. Setiap langkah sulit baginya.
Kalau saja klan lain tahu dia sudah bangun, kemudian mereka akan datang dan berlutut di hadapannya dengan hormat. Dia membuka pintu besi, yang berisi segerombolan kelelawar. Mereka sangat senang melihatnya. Semua orang ingin berada di sisinya. Dia meraih dan secara sewenang-wenang mengambil satu. Anda baru saja bangun hari ini, perlu pulih. Tapi seseorang telah mengawasinya sejak dia bangun. Anda harus mencari tahu. Dia mendekatkan cincin itu ke kelelawar ini. Inilah hadiah untuk itu. Jika sesepuh lain melihat, itu akan mengejutkan. Karena ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka miliki. Kelelawar dengan tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih besar. Akhirnya berubah menjadi seorang gadis. Dia mengenakan syalnya pada gadis itu. Gadis itu merasa sangat terhormat telah menjadi pemimpin. Gadis yang bersumpah untuk setia selamanya. Tapi dia tidak tahu bahwa semua ini dilihat oleh Alisa. Cahayanya hilang lagi. Alisa keluar. Gadis itu ingat kata-kata ayahnya. Gadis itu mengambil handuk untuk membungkus tangannya. Ketika tidak ada orang di sekitar, gadis itu diam-diam naik ke geladak. Memandang lautan membuat mood gadis itu lebih baik. Remaja Lar menarik gadis itu ke dalam. Dia mentransmisikan suara ke otak gadis itu. Dia memberitahu gadis itu bahwa dia adalah anggota keluarga Dark Knight Drakos. Mereka memiliki kemampuan untuk membaca pikiran orang lain. Tiba-tiba Alisa teringat akan reputasi buruk keluarga ini. Pemimpin mereka juga orang yang egois. Lar tiba-tiba tidak berkata apa-apa. Aku putranya. Pikiran Alisa barusan dibaca olehnya. Lar sangat marah. Dia berbalik untuk masuk ke dalam kabin. Saat itu, ayah gadis itu datang. Dia menyuruh gadis itu segera tidur. Tapi ketika Alisa berbaring,